Salam Big Bang, bikin gede bangsa. Sahabat-sahabat, sesama anak bangsa, hari ini kita berjumpa kembali di acara jurnalistik Big Bang, suatu media yang akan membahas kecerdasan media atau media intelligence dari berbagai daerah, wilayah, bahkan luar negeri untuk kita persembahkan kepada masyarakat Indonesia. Akan kita bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keseharian, peristiwa, orang-orang baik dan pribadi-pribadi unggul, dan juga gagasan-gagasan besar dalam hal media. Nah, hari ini kita akan membahas pertama adalah person atau pribadi yang bernama Boris Johnson. Beliau adalah seorang Perdana Menteri dari Inggris. Saya bacakan ya. UK Prime Minister Boris Johnson is ready to launch 9 vaccine passport trials starting mid-April. Among others, for 3 football games at Wembley and 4 evening entertainment trials in Liverpool. He is also preparing for a foreign travel system that will begin of this summer with a traffic light, quote-unquote, rule system, where travel to the green light destination requires no quarantine. A vaccine passport trial will be inaugurated Monday by the Prime Minister, where people will use application or paper certificate to gain access to those events and reduce the need for social distancing. Jadi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meluncurkan 9 program yang mereka sebut paspor vaksin mulai pertengahan April. Antara lain untuk pertandingan sepak bola di Wembley, terus hiburan malam di Liverpool, ya juga sedang sistem perjalanan luar negeri yang dimulai musim panas ini dengan lampu lalu lintas istilah mereka, di mana perjalanan bila lampu hijau tidak memerlukan karantina. Ini juga suatu kebijakan dari seorang Boris Johnson untuk bisa firm, mantap dalam menyelesaikan pandemi COVID ini. Kita bisa nyontoh dari Inggris ini tentang membuat suatu paspor vaksin gitu. Oke, berlanjut ke masih dalam media internasional. Saya ingin membahas tentang konflik Myanmar. Oke, saya bacakan in English. Myanmar military junta issued arrest warrants to nearly 40 public figures, including influencers, singers to models, who continue to voice protest against military rule. Oke. Jadi, junta militer Myanmar mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada hampir 40 public figure, termasuk influencer, penyanyi, hingga model, yang terus menyuarakan protes dan menentang aturan junta militer. Kita tidak boleh mengintervensi kebijakan dalam negeri suatu negara, tapi kita adalah masyarakat beradab secara internasional dan kita memiliki ASEAN. Jadi saya dan kami dari pemberi kantor berita ini ingin menyampaikan bahwa AJOIN, Aliansi Jurnalis Online Internasional, berharap ASEAN dapat diberdayakan untuk sama-sama menyelesaikan masalah di Myanmar. Agak serius nih. Acara ini juga merupakan kerjasama dari media kamu, Kabarindo Media Utama, dengan AJOIN, yaitu Aliansi Jurnalis Online Internasional, International Journalist Online Alliance. Nah, kebetulan saya, Hari Samutra Agus, adalah ketua dari AJOIN. Jadi, acara ini, jurnalistik Big Bang, bikin gede bangsa,
ditujukan untuk kita dapat memberikan suatu perspektif yang holistik tentang suatu kejadian, suatu peristiwa, gagasan, ide, dan person-person baik itu kita berikan tempat di jurnalistik Big Bang ini. Oke, selanjutnya saya ingin membahas isu dalam negeri. Jadi Myanmar ini mereka para protesters itu, orang-orang yang memprotes junta itu kebetulan dalam hal ini berhubungan dengan Pasca. Jadi mereka memposting gambar telur dengan slogan penentangan terhadap kegiatan di sana yang notabene memberikan gambaran bahwa Pasca memberikan kedamaian. Ini juga sesuai dengan perayaan Paskah yang dinyatakan aman di Indonesia. Alhamdulillah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia untuk memastikan keamanan perayaan Paskah. Kegiatan berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Jadi, kunjungan Kapolri ke beberapa gereja memastikan keamanan perayaan Paskah terkait. Ini untuk mengklarifikasi kejadian kemarin di mana adanya bom di Katedral Makassar. Tapi alhamdulillah ini bisa berjalan baik, perayaan Paskah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Damai Paskah. Selanjutnya, ini mungkin suatu gagasan atau ide yang ingin kami sampaikan terkait dengan peristiwa di KPK, di mana Samsul Nur Salim dan istri sebagai update kasus BLB ini. Kedua tersangka kasus korupsi pelantuan dari tugas Bank Indonesia, Samsul Nur Salim dan Ici Samsul Nur Salim, diterbitkan SP3 oleh KPK atau surat perintah penghentian penyidikan. KPK bakal mengurus pencabutan DPO pada Samsul dan istrinya di pihak imigrasi. Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut dari pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3 atau berdasarkan putusan pra peradilan. Ini BLB kita tahu ada sejak adanya reformasi bantuan likuiditas ini, dan sampai sekarang masih menyisakan kami menganggap bahwa itu ada suatu api dalam sekam atau penyelesaiannya belum tuntas. Kami berharap penuntasan kasus hukum yang ada di negara kita segera diambil tindakan, karena mengingat kondisi di mana bisa terjadinya ketidakstabilan secara politik dan secara sosial dari masyarakat. Kami tidak akan melakukan apa yang disebut sebagai penghakiman atau memberikan judgement tapi intinya adalah hukum harus berkeadilan dan ditegakkan secara baik. Dan PR buat semua yang melakukan atau penegak hukum, mari kita sama-sama menegakkan hukum dengan kasih, tapi tidak balik kasih. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, sesama anak bangsa, jadi cukup untuk hari ini sebagai pembuka dari acara jurnalistik Big Bang yang kami siarkan dari Pamulang, dan kami berharap jurnalistik ini menjadi jurnalistik edukasi yang memberikan wawasan lebih kepada khalayak tentang jurnal yang ilmiah dan berilmu, dan bukan sekedar jurnalistik yang tanpa hikmah, tanpa ilmu. Mari kita sama-sama mencerdaskan dan mencerahkan peradaban
Nusantara peradaban negara kita. Salam Big Bang, bikin gede bangsa.